Saudara-saudari yang terkasih, siapakah murid yang dikasih Yesus dalam bacaan Injil hari ini? Yohanes. Beberapa penafsir mengatakan murid yang dikasih itu Yohanes, pengarang Injil. Saudara-saudari yang terkasih, murid yang dikasih Yesus itu tentu seorang murid yang setia kepada Tuhan Yesus, yang mendengarkan apa yang Ia ajarkan dan menghayatinya, menghidupinya di dalam hidupnya. Murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu tampil beberapa kali dalam kitab suci. Untuk kita masih ingat di mana saja Ia diceritakan dalam Injil. Murid yang dikasih Yesus itu hadir saat perjamuan terakhir. Ia menyandarkan dirinya pada Tuhan Yesus. Tanda ia dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, ia hadir tatkala Tuhan Yesus disalib. Ia berdiri di bawah salib. Lalu yang ketiga, di mana dia bisa ditemukan? Ketika bersama Petrus pagi-pagi buta, ia pergi ke makam Tuhan Yesus. Ia lari lebih dulu dibanding Petrus. Lalu dia menjenguk ke dalam makam dan mendapati hanya kain yang tertinggal di situ. Lalu ia percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Dan yang terakhir, di mana kita bisa menjumpai Dia? Bukan. Ketika para murid menangkap ikan, lalu ada seorang asing berdiri di pinggir pantai, dan murid yang dikasih ini mengenali dia bahwa ia itu Tuhan yang bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, murid yang dikasih oleh Tuhan ini seorang murid yang sejati. Ia setia mengikuti Tuhan Yesus. Lalu ia menuliskan apa yang ia dengar dan saksikan itu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Saudara-saudari, kita juga ingin disebut murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan kita di sini sedang menyiapkan diri untuk menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus itu. Untuk menjadi murid yang baik, yang sejati, kita perlu menata diri, mengembangkan hidup menjadi pribadi-pribadi yang matang, yang dewasa. Kalau hari-hari ini kita belajar tentang kecerdasan emosional, itu sarana untuk menjadi murid yang sejati. Ada 5 pilar yang perlu kita kembangkan. Masih ingat toh? Masih. Self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan self-esteem. Untuk menjadi pribadi yang dewasa, kita diajak untuk terus mengenali diri, tahu siapa diri kita, kekuatan, kelemahan, latar belakang hidup kita, cita-cita kita, bahkan keraguan-keraguan kita dalam mengikuti Tuhan. Emosi juga perlu ditata, diregulasi. Kalau emosi itu tidak terkontrol,
emosi bisa mendominasi hidup kita. Pikiran rasional kita kadang tidak jalan karena emosi yang tidak teratur. Kerap kali kita juga mengalami krisis dalam hidup, tantangan, kesulitan, dan orang bisa kehilangan motivasi. Maka motivasi menjadi seorang imam, buddha, suster perlu dipulihkan. Motivasi perlu dibangun kembali, lebih-lebih saat kita menghadapi krisis dalam hidup dan panggilan. Sebagai pelayan-pelayan orang miskin, kita perlu terus memiliki dan membangun empati. Kadang kita merasa diri lebih dari orang lain, dari orang-orang yang kita layani. Akhirnya kita tidak mampu berempati dengan mereka. Kita hanya bisa memerintah, mengatur, menguasai. Seorang pelayan orang miskin perlu memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang mau berempati. Dan untuk bisa melayani dengan baik, orang perlu memiliki social skills, tahu bagaimana mengkomunikasikan diri, tahu berelasi dengan baik. Itulah saudara-saudara yang terkasih, 5 hal yang perlu kita tumbuhkan di dalam hidup panggilan kita, agar kita bisa menjadi seorang murid yang sejati, yang setia, dan yang akhirnya dikasih oleh Tuhan Yesus. Murid semacam ini akan mampu memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Hari ini kita bersama saudari kita KYM merayakan Hari Pendiri. Tentu kita diajak meneladan hidupnya yang suci, yang memberi diri untuk mereka yang miskin dan menderita. Kesaksian hidup semacam itu harus kita lanjutkan agar kita mampu mewartakan Kristus yang bangkit di zaman ini. Kita terus bertanya dan mencari tahu apa rencana dan kehendak Allah dalam hidup dan perutusan ini. Apa misi Tuhan yang harus aku kerjakan, lebih-lebih untuk mereka yang miskin dan menderita. Kita terus menyiapkan diri untuk tugas perutusan itu dengan menjadi seorang murid yang dikasihi oleh Tuhan, yang mau duduk mendengarkan ajarannya, menghidupinya dengan setia, dan terus-menerus membangun hidup yang dewasa sebagai murid yang telah disebut murid yang dikasihi oleh Tuhan.